Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nuraini dari kelas 4D Manajemen Reg A. Di sini saya akan membacakan tentang definisi statistika. Nah, statistik berhubungan dengan koleksi dan analisa dari data untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi secara ilmiah dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Nah, menurut statistik Sanum S. Murray R. Spiegel, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh oleh hasil analisis tadi. History dimulai pada zaman Babilonia dan Mesir. Nah, daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut ditentukan oleh masa lampau data statistik abad ke-14. Nah, di era informasi, data yang besar terdiri dari demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, foto satelit. Data mining, data reduction, multidisciplinary statistic methodology. Nah, ada statistik itu ada dua, ada data collection dan data analysis. Di data collection itu ada experimental design, server sampling, observational study, descriptive statistic, and statistical graphics, statistical inference, estimation, testing hypothesis. Nah, bagian ilmu statistik. Di bagian ilmu statistik itu ada 4. Ada statistik deskriptif, ada statistika inferensi, ada teori probabilitas, ada analisis keputusan. Statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Statistika inferensi digunakan apabila penelitian ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antara beberapa variabel dalam populasi didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Keempat itu teori probabilitas. Teori probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tidak diketahui, tetapi perlu mempelajari statistik, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, membuat rencana dan ramalan. Datanya itu ada data kuantitatif, bentuk angka, deskriptif, diperoleh dari hasil menghitung, contoh jumlah siswa, jumlah penduduk, dan lain-lain. Ada kontinu, diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya skor, hasil tes, berat badan, jarak, kota, luas, rumah, dan lain-lain. Data kualitatif, yaitu bentuk kualitas, contohnya yaitu asal suku, jenis kelamin, warna, baik, buruk, dan lain-lain. Data kualitatif, data non-numerik. Data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data hanya menghasilkan satu-satunya kategori, contoh pendidikan, jenis kelamin. Data ordinal, data yang memiliki tingkatan data urutan data kategorikal dalam jenis ya atau tidak. Data numerikal, jenis data diskrit, dan data kontinu. Data kuantitatif atau data metrik, yaitu ada interval, rasio. Data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Sumber data ada data primer, data sekunder. Data primer yaitu wawasan langsung, wawasan tidak langsung, pengisian kuesioner. Ada data sekunder, data dari pihak lain yaitu BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, IO, dan lain-lain. Elemen statistik ada populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran, reliabilitas dari statistik inferensi. Populasi phase sample. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Contoh, populasi seluruh karyawan di perusahaan X. Sampel karyawan bagian produksi.
Nah, pengambilan sampel pada statistika inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Ideal sampel diambil secara random, pengambilan sampel yang tidak dapat menyebabkan bias systematic error. Variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi hanya diketahui, hanya satu atau beberapa karakteristik populasi perlu diketahui yang disebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut dengan domain dari variabel tersebut. Variabel kontinu dan diskrit. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut sebagai variabel diskrit. Contoh variabel kontinu, tinggi seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm, atau 68,4567 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukuran. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut kota kontinu. Jumlah N anak dalam sebuah keluarga yang Contoh variabel diskritif yaitu jumlah N anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, tetapi tidak mungkin 2,5 atau 3,4567. Data yang dijelaskan melalui variabel diskrit disebut data diskrit. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Tingkat kepercayaan. Sampel yang baik adalah mewakili ciri atau karakteristik populasi. Tingkat kepercayaan A adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili dalam sampel. Selalu ada kesalahan karena ketidakpastian error, ekspektasi error, variansi, plus bias 2. Pangkat 2. Skala nominal, ada skala ordinal, skala interval, skala rasio. Skala nominal dipublikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditunjukkan untuk identifikasi, ciri-cirinya tidak dijumpai, bilangan pecahan, angka yang tertera hanya label, tidak mempunyai urutan, tidak mempunyai nol mutlak. Analisis statistika yang cocok, modus, frekuensi. Skala ordinal diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Analisis statistik, median persentil, X status sosial atas sedang rendah, skala Likert. Skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai dapat dihitung dan diinterpretasikan. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama, namun nilai titik nolnya relatif. Analisis statistika yang cocok, mean, standar deviasi, X, skor, IQ, selang waktu, temperatur, atau suhu. Skala rasio diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik, penjumlahan, atau pembagian pengurangan. Analisis statistika yang cocok, mean, cost, variasi, X, tinggi badan, berat badan. Metodologi statistik mengidentifikasikan persoalan, pengumpulan fakta-fakta internal atau eksternal, pengumpulan data asli yang baru, klasifikasi data, pengelompokan sesuai tujuan studi berdasar kesamaan sifat, penyajian data tabel diagram dan ukuran deskriptif, mean, simpangan buku, dan lain-lain. Analisis data dengan uji statistik yang sesuai dan buat kesimpulan. Aplikasi komputer yang dapat digunakan yaitu ada statistik, Microstat, Curve Expert, Minitab statistik, Amos, Lisrel AHP, SPSS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Metode kuantitatif seperti QISB. Nah, di aplikasi komputer yang dapat digunakan ada statistik, Microstat, Curve Expert, Minitab statistik, Amos, Lisrel IHP, SPSS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Metode kuantitatif ada QSB, Lindo, Invest Metastock, ada EVW, ada DSPO for Windows, dan lain-lain. Mungkin sekian untuk materi yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membaca atau kurang lancar dalam membaca. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.